ada pembelahan di masyarakat, jangan salahkan masyarakat, tapi karena kita yang memang membuat terjadi pembelahan dengan membuat tinggi. Ada 3 isu penting. Sebenarnya ada 11, tapi saya mau angkat 3 dulu. Yang pertama adalah membongkar barrier to entry atau entry to barrier. Ya. Tidak ada lagi, kalau versi Bung Rocky kan 0%, monggo ya, kami masih moderat, maksimal 10% ambang batas buat presiden dan 15% suara, 10% kursi atau 15% suara. Sama ini diperlakukan baik buat pilpres ataupun buat pilkada. Bahkan saya pribadi tidak, kalau konstitusi sudah mengatakan capres hanya boleh dari partai politik, karena itu konstitusi. Tapi di undang-undang pilkada yang baru agak aneh, bahwa calon kepala daerah juga harus dari partai politik. Nah, ini menghilangkan pintu independen. Saya tidak setuju. Biarkan ada kompetisi di level kepala daerah. Dari independen bagian dari koreksi. Kalau partai politik sehat, partai politik mampu memilih calon terbaiknya, maka ada independen tidak akan ada masalah. Justru itu bagian dari kontrol sosial independen ini. Kalau dihapus berbahaya. Jadi menurunkan threshold presidensial sama pilkada itu bagian dari menyehatkan demokrasi. Karena 2 kali pilpres dengan riding of the 2 horses, cuma 2 kandidat, kandidasinya 2, ini amat sangat membelah. Jangan salahkan masyarakat kalau ngangkat isu primordial ataupun identitas ketika 2 pasang calon. Karena yang paling mudah pembelahan. Jadi kalau ada pembelahan di masyarakat, jangan salahkan masyarakat, tapi karena kita yang memang membuat terjadi pembelahan dengan membuat tinggi. Kalau di pilkada itu 67% datanya wakil kepala daerah akan melawan kepala daerah pada periode kedua. Bahkan jangankan 5 tahun, 3 bulan pertama saya sudah ketahuan harmonis atau tidak harmonisnya. Mayoritas 67% tidak harmonis. Nah, karena itu kita harus perbaiki kualitas pilkada kita. Karena dengan desentralisasi otonomi daerah, peran kepala daerah sangat-sangat penting. Poin 1 itu.